Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara pertangyangan keluarga di HKBP Mahanaim, Resort Mahanaim, Distrik 20 Kepri. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Acara pertangyangan keluarga kita pada malam hari ini dengan topik kasih karunia Allah yang menghidupkan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1 dan ayat 2. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni toddi parbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohok Jerusalem, jala marolo-polo mida ibana sude hamu, ali akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sude hamu, ali akan marsak roha, nida ibana na sailaun. Las doro hakku diakka nama doktuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomu hojol madoho debata. Hupuji hami guar mi jala hudok hami mauliati tuho. Alanisa luhut nabi nahemmi. Patu pahon hangoluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong nati naumu dohot hama matem. Asa huar sakok kami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong. Jala asa marroha haholongok kami. Huhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihut toko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian. Itonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudar muna badiai olak nion rodi saling nilingna. Amin. Mari kita membaca epistel kita pada pertanyaan kita malam hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sama-sama membaca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersekutu melalui firman-Mu di dalam kebaktian pertangyangan keluarga yang dibuat oleh gereja-Mu pada saat ini. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kiranya Tuhan menyapa kami melalui Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami menerima firman-Mu, mendengarkannya, dan juga melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita ataupun Bibel. Kita membaca secara bersama-sama firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dalam di bahasa Batak tertulis dalam 4 Musa 21 ayat 4 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari banyak hal-hal yang kecil yang membuat kita merasa tidak bahagia. Kita sering merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Namun bila kita membuka lebar-lebar mata kita, sesungguhnya masih banyak orang yang lebih menderita ketimbang diri kita. Seperti kata orang tua, lihatlah ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Lihatlah ke atas supaya kita bersemangat. Karena lebih baik bersyukur daripada bersungut-sungut. Sama halnya dengan bangsa Israel yang dibawa keluar dari perbudakan Mesir oleh Musa, yang harus melewati tantangan dan rintangan di padang gurun dan merasakan hidup mereka yang paling malang. Saudara-saudara, ketika mereka berada di antara Gunung Hor dan Laut Teberau, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada makanan dan minuman, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Secara jasmani, makanan dan minuman merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Tanpa makanan dan minuman, manusia bisa saja kekurangan gizi. Bahkan yang paling fatalnya bisa menyebabkan seseorang itu mati atau meninggal dunia. Itu menurut pemikiran manusia dan juga menurut medis. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini bisa kita artikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tetap setia, memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia di bumi ini. Bukan hanya makanan dan minuman yang bisa Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga jiwa dan raganya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Seyogianya bangsa Israel patut bersyukur kepada Tuhan yang masih tetap memberikan manna dan air sebagai penyambung hidup mereka. Tetapi justru mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Allah. Apakah sungut-sungut dapat menyelesaikan masalah? Apakah keluh kesah kita dapat meringankan beban hidup yang kita pikirkan atau yang kita pikul? Jawabnya jelas tidak. Karena dengan bersungut-sungut bisa menimbulkan amarah, bahkan menimbulkan sakit hati. Demikian juga Tuhan yang marah terhadap sungut-sungut bangsa Israel yang meragukan kepemimpinan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Padahal Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir.
Sungut-sungut bangsa Israel itu merupakan bentuk pemberontakan, perlawanan, dan juga kemarahan mereka kepada Tuhan dan Musa yang mereka anggap tidak mampu menyenangkan hati dan tidak mampu mencukupkan segala kebutuhan mereka selama perjalanan di padang gurun. Mereka lebih memilih hidup dan tinggal di perbudakan Mesir karena kebutuhan hidup mereka tercukupkan. Sedangkan di padang gurun situasi kondisi kehidupan mereka dianggap sebagai cara Tuhan yang akan mematikan mereka. Mesir adalah gambaran kehidupan duniawi atau kedagingan. Pilihan yang salah yang dipilih oleh bangsa Israel ketika mereka menghalalkan lebih baik menjadi budak di Mesir. Padahal Tuhan sudah menjanjikan kehidupan yang kekal dengan memerdekakan mereka dari perbudakan. Firman Tuhan mengatakan, dahulu memang kamu hamba dosa, yang tertulis dalam kitab Rom 6 ayat 17b. Tetapi di dalam Kristus kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Rom 6 ayat 18. Saudara-saudara terkasih, atas sungut-sungut bangsa Israel, Tuhan mendatangkan ular-ular tedung sebagai bentuk hukuman bagi mereka, sehingga setiap gigitan dari ular tersebut bisa mematikan siapa saja yang dipagutnya. Banyak orang Israel yang mati karena gigitan ular-ular tedung tersebut, sehingga bangsa Israel tidak tahan lagi menghadapinya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Di sini nyata terlihat bahwa Tuhan itu maha kasih, maha segalanya. Dia mampu mengubah hukuman menjadi berkat. Dia mengubah hukuman itu menjadi kehidupan kekal dan keselamatan bagi orang yang mengenal dosanya dan menjadikannya percaya. Tuhan mendengarkan dosa Musa, dan Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang dan memberitahukan kepada seluruh bangsa Israel, barang siapa yang dipagut ular tersebut dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. Inilah bukti kesetiaan Tuhan atas janjinya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, bersungut-sungut merupakan sikap yang menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga menghancurkan hubungan kita kepada sesama kita. Tuhan tidak menginginkan sifat seperti itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena hidup manusia tidak terletak pada masalah makanan dan minuman saja, atau kebutuhan jasmani ataupun duniawi, tetapi terletak dalam hal rohani, manna sorgawi, manna sebagai firman Tuhan yang mampu menghidupi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, sumber hidup dan keselamatan bagi orang percaya. Melalui Yesus Kristus, manusia sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati sebagai bukti kesetiaan dan kasih yang begitu besar bagi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Kita jangan hanya memikirkan perkara jasmani saja, tetapi sudah saatnya kita menunjukkan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus yang memberikan hidup kita dituntun sesuai dengan kehendaknya. Karena hidup kita adalah milik Tuhan
dan Tuhan itu menjadi Bapa kita. Jangan bersungut-sungut dalam hal apapun, tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Di dalam Yesus semua perkara hidup kita ada solusinya. Di dalam Yesus semua yang kita harapkan, yang kita butuhkan telah tersedia bagi kita. Hanya saja mari kita meyakini Dia sebagai juru selamat. Mari kita memberikan hati dan pikiran kita untuk menerima Yesus sebagai kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Jadikanlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk menjalani setiap perjalanan hidup kami ke depan. Tuhan, kuatkan kami, berangkatkan kami menjadi berkat bagi semua orang. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia dan tunduk hanya kepada aturan Tuhan saja, karena Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan yang terakhir, sumber kehidupan kami, sumber berkat yang kami terima. Jangan biarkan kami Tuhan takut dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan yang kami jalani, tetapi yakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan membimbing kami, menuntun kami di setiap saat. Tuhan yang selalu setia membukakan penglihatan kami, sehingga kami melihat kuasa-Mu yang begitu besar. Karena Engkau Tuhan tumpuan hidup kami. Engkau sudah menyediakan masa depan yang cemerlang bagi kehidupan kami. Untuk itu jangan kiranya kami menjadi takut, gentar menghadapi setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Hanya kepadamu kami berserah diri. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 399 ayat 1. Kami berikan waktu dan kesempatan bagi satu orang anggota keluarga untuk memimpin doa syafaat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1 dan ayat 2.
sambil mengumpulkan persembahan. Tapasahak ma pilihat tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroron ni sanduk silihon-lihon na dinggan do nasaw libasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di julum. Pasu-pasu may jela ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu itu ngato ngani huriam doho di portibion. Buhay maruhanay marhite-hite toddim. Asalam hutadhami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita madok di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang sa pinarbadia maguarmu. Sa Roma harajaunmu. Sa sauk malomone roham di banua tongan songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saling nilingna. Amen. Asin ni rohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan debata ama. Dohot parsaoran itu di perbadia ma natoktong madongani hita saluhuna. Amen.